فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Menyerang, kemudian balik lagi setelah memukul muslimin, mereka balik tutup lagi pintu gerbangnya. Hampir sama dengan strategi awal dari benteng Naim. Umumnya muslimin pada saat itu, kalau mereka terpukul, sempat keluar serangan yang sangat besar, mereka terpukul mundur, lalu mereka mundur. Dan terbunuh 3 orang sahabat waktu itu. Di serangan pasukan dari benteng Sa'ab yang tiba-tiba. Nabi SAW lalu bersama dengan beberapa sahabatnya, atau beliau mengatakan kepada para sahabatnya, bertahan saja. Jangan sampai ada yang menyerang. Dan jangan ada yang teriak. Gitu kan? Lalu Nabi SAW berkata, kemarilah wahai hamba-hamba Allah, kumpul dengan suara yang pelan. Dan beliau berkata, jangan sampai bubar. Jangan sampai ada yang pergi menyerang. Biarin saja. Pasukan ini sudah menyerang kita, mereka mau pulang ke bentengnya, biarin. Jangan ada yang serang. Tapi ada beberapa sahabat yang tidak dengar itu. Lalu kemudian mereka berusaha untuk menyerang pada saat itu. Mereka berusaha menyerang, tapi terbunuh akhirnya. Tadi saya bilang kurang lebih 3 sahabat terbunuh. Waktu itu orang Yahudi waktu lihat 3 sahabat ini terbunuh, mereka jadi semangat. Nabi kan sudah bilang tadi, jangan menyerang, biarin aja. Mereka pukul, tangkis saja. Karena mereka bukan niatnya mau menyerang, mereka mau lari pulang. Gitu kan. Nanti akhirnya kita kepancing masuk ke depan, dilempar sama anak panah. Tapi karena ada 3 orang yang mau menyerang, terbunuhlah 3 orang ini, akhirnya orang Yahudi tamak. Mereka menganggap mereka punya kekuatan, maka mereka menyerang. Sampai akhirnya saking kuatnya serangan Yahudi, bubarlah para sahabat. Banyak yang terbubarkan dari pasukan muslimin. Dan Nabi SAW sempat memanggil mereka, mengatakan, kesinilah wahai hamba-hamba Allah, jangan bubar, tetap aja komitmen, gitu kan. Tapi banyak sahabat yang tidak dengar, mereka bubar. Lalu Nabi SAW panggil dengan suara keras, wahai orang-orang yang telah membaiat di bawah pohon, berkumpullah. Mana baiat kalian di Hudaybiyah? Kalau kalian akan hidup mati untuk Allah dan Rasulnya. Mendengar panggilan tersebut, maka para sahabat segera kembali di sekitar Nabi SAW. Kemudian muslimin terus saja membela bersama Nabi SAW sampai mereka berhasil memukul mundur Yahudi. Dan pada saat itu 3 korban muslimin berhasil dimakamkan setelah Yahudi terpukul mundur ke pintu gerbang mereka. Tapi tentu juga belum bisa karena pintu gerbang habis itu ditutup lagi. Kaum Yahudi banyak yang melarikan diri pada saat itu, maksudnya masuk ke dalam benteng. Namun Nabi SAW mengingatkan muslimin, ingat strategi Ali tadi. Sekarang pasukan Yahudi ini sudah terlanjur, karena semangat tadi berhasil membunuh 3 orang, mereka sudah sampai ke perkemahan muslimin. Dan berhasil memukul mundur muslimin. Sekarang muslimin terkocar-kacir. Waktu Nabi panggil mereka, hai penduduk, hai pembaiat di bawah pohon, kumpullah mereka semua. Waktu mereka kumpul teman-teman sekalian, maka muslimin sekarang menghadapi orang Yahudi. Dan Yahudi jauh dari pintu gerbangnya. Waktu mereka lihat muslimin berkumpul kembali, mereka mau melarikan diri. Nabi SAW suruh kejar. Kejar sekarang. Kita punya kesempatan untuk bisa membenteng itu. Dan banyak orang Yahudi yang jadi korban. Gara-gara itu kemudian waktu mereka mendekati pintu gerbang, dibuka pintu gerbang untuk menyelamatkan Yahudi, ternyata tidak berhasil. Dan strategi Ali bin Abi Thalib yang awal berhasil. Nabi SAW dan pasukan masuk ke dalam benteng Sa'ab. Dan pada saat itu akhirnya orang Yahudi melarikan lagi dari pintu belakang mereka, pindah ke benteng yang ketiga namanya benteng Zubair. Ya, ini nama-nama pimpinan mereka tentunya. Pada saat itu Nabi SAW pun akhirnya menguasai benteng yang kedua. Ya. Namanya benteng Sa'ab. Dan pada saat itu tentunya muslimin menemukan banyak sekali makanan. Dan terutama yang paling banyak di benteng ini adalah kendi-kendi khamar. Kendi-kendi khamar. Ya. Dan Yahudi ini terkenal adalah orang yang sangat gemar dengan khamar. Walaupun mereka tahu haram dalam agama mereka. Dan saking gemarnya, mereka sangat tahu bagaimana membuat khamar yang terbaik. Memendamnya di tanah dan segala. Dan sampai sekarang pengusaha khamar kan orang-orang Yahudi gitu. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, ada kualitas khamar yang terbaik pada zaman itu. Tidak perlu antum tahu lah gitu kan. Intinya ada khamar yang terbaik pada zaman itu. Kemudian khamar ini ditaruh di kendi-kendi yang besar. Gitu. Ada satu sahabat Nabi, diutus oleh Nabi SAW namanya Abdullah. Abdullah ini gemar sekali khamar dulu. Dan sebelum masuk Islam dia suka kumpul-kumpul sama Yahudi di Madinah, mabuk-mabuk sama mereka. Dia juga tahu kualitas khamar yang paling bagus yang ini. Tapi ini orang sudah taubat gitu kan. Waktu dia datang ke situ, dia dulu pecandu khamar sebelum taubat masuk Islam. Dia lihat kendi-kendi khamar ini. Ditutup sama kain-kain. Begitu dibuka, tercium baunya. Dia ingat masa dulu. Dalam riwayat yang dikatakan dia minum. Dia minum kembali khamar tersebut.
Jadi saking minum, saking asyiknya dia minum sampai mabuk. Jatuh di dekat kendi tersebut. Nabi SAW tanya, mana si Abdullah yang saya tugaskan? Sahabat cari, didapat di situ teler dia. Jatuh di sekitar kendi-kendi itu, gitu kan. Maka mereka bawa ke hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, Abdullah mabuk nih. Padahal Abdullah ini termasuk orang yang hadir di perang Badar ini. Tapi subhanallah godaan syaitan gitu kan, di peperangan. Maka Nabi SAW pun marah dengan dia, mencabut sendal beliau lalu kemudian dipukulin. Waktu dikepulin, para sahabat juga ikut pukulin rame-rame. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada mereka berhentilah. Waktu sudah berhenti dipukulin sama sendal, sebenarnya kan orang mabuk ini dicambuk 40 derah ya. Tapi karena Nabi SAW waktu itu yang memimpin, maka semuanya ikut. Waktu sudah dilepaskan cambukan sendal, Umar bin Khattab marah. Umar mengatakan, semoga Allah melaknatmu. Kenapa kau minum khamr? Ini khamr sudah haram dalam Islam, lagi jihad, kok bisa mabuk ini? Gak mungkin gitu. Maka Nabi SAW melarang mengatakan, jangan kau melaknatnya hai Umar, karena sungguhnya ia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan kau laknat dia. Orang ini sebenarnya imannya ada, cuma tergoda oleh syaitan, subhanallah. Dan ini juga pelajaran teman-teman sekalian, tidak boleh kita melaknat orang beriman yang terjerumus dalam dosa. Karena mungkin dia lalai. Orang bisa terjerumus lagi dalam zinanya, dalam khamarnya, dalam ribanya. Tapi sebenarnya dia tidak mau, dia tahu itu bergejolak dalam jiwanya. Ini tidak boleh kita laknat. Yang dilaknat itu adalah perbuatan-perbuatan yang dasarnya orang sudah nasihatin, nggak mau tobat sama sekali. Itu lain. Tapi kalau orang seperti ini tidak boleh teman-teman. Karena banyak di antara ikhwan dan akhwat kita mungkin, semoga kita tidak termasuk ya. Orang-orang yang mungkin tergoda untuk melakukan lagi perbuatan maksiatnya. Ini tidak boleh dilaknat, tapi diajak taubat. Cuma hukuman tetap berlaku. Semua yang kepergok dihukum. Sebagaimana tadi ini, kepergok khamr, mabuk, maka dicambuk. Gitu kan. Di dalam benteng Sa'ab ini yang ditembus oleh muslimin yang kedua, mereka menemukan Salam bin Mushkim, pimpinannya Yahudi. Gitu kan. Suku Qainuqa pimpinannya. Dan pada saat itu kebetulan dia lagi sakit. Karena dia lagi sakit, dia nggak bisa melarikan diri. Orang-orang Yahudi pun meninggalkan dia di situ. Ya. Maka Nabi SAW memanggilnya, suruh membawanya, bawa agar orang ini dibunuh. Maka Nabi SAW memerintahkan para sahabat, ya, pada saat itu membawanya ke Nabi SAW dan kemudian memerintahkan sebagian sahabat naik ke atas benteng Sa'ab dan bertakbir. Sehingga seluruh Yahudi di benteng-benteng lain mengetahui kalau muslimin sudah menguasainya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan Salam bin Mushkim untuk dibunuh dan karena ini adalah pimpinan orang Yahudi dan memang dia termasuk kafir harbi. Dia sudah berada dalam benteng dan memang dia memicu pasukan Yahudi untuk keluar. Dalam benteng Sa'ab juga ditemukan teman-teman sekalian alat ya, yang alat ini fungsinya untuk melemparkan batu dari jarak jauh dan jumlahnya sangat banyak. Ini muslimin belum pernah kenal sebelumnya alat perang ini. Jadi kayu dibuat seperti bentuknya segitiga, huruf V yang terbalik, di bawah ditaruh roda dua, kemudian diikatlah dengan tali yang besar, lalu di tengah-tengahnya ada sebuah kayu yang besar juga yang ditarik dengan tali. Nanti ditaruh batu besar ini bisa melempar dari jarak jauh. Artinya mungkin kalau kita sekarang sudah tidak mungkin dipakai alat ini. Tapi zaman dulu itu termasuk alat yang canggih. Muslimin belum pernah punya ide. Jadi sebenarnya untuk menembus benteng-benteng kayak Yahudi ini harus pakai alat itu. Melempar batu atau melempar bukan cuma batu. Mungkin ada batu kemudian kadang-kadang dibungkus dengan rumput ya kering, lalu kemudian dibasahi dengan minyak, pada zaman itu minyak zaitun, kemudian dibakar sehingga ini kalau dilempar bisa membakar apapun yang ada dalam benteng ataupun merusak tembok-tembok musuh. Dan itu terutama di benteng ini, di benteng Sa'ab ditemukan banyak sekali. Dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, untuk siapa Yahudi persiapkan semua ini? Jumlahnya ratusan, banyak sekali, gitu kan? Maka kata orang-orang atau beberapa sahabat yang mengetahui tentang orang-orang Yahudi mengatakan, ya Rasulullah, sangat jelas mereka persiapkan untuk memerangi Anda. Maka Nabi SAW pun mengatakan, baik, persiapkan semua ini, kita pakai untuk menyerang benteng mereka. Bawa, sekarang kita pindah ke benteng yang ketiga, benteng Zubair. Nabi SAW lalu memerintahkan agar pasukan bersama Nabi SAW mengepung benteng ketiga namanya Zubair. Benteng Zubair ini agak berbeda, berada di atas gunung, sehingga menyulitkan muslimin untuk membukanya. Jadi agak terjal di atas gunung lah benteng itu. Dari semua sudut tidak dapat ditembus, gak ada pintu masuknya. Pintu gerbangnya pun harus orang menukik naik.
baru dibuka pintu gerbang. Ini lebih sulit, awal datar saja sulit ditembus, apalagi ini terjal ya. Pada saat itu muslimin coba berusaha mengepung, melempar anak panah, mereka juga melempar anak panah, enggak ada hasilnya. Waktu itu sudah beberapa hari kebetulan dikepung oleh muslimin, dan ternyata orang Yahudi di dalam itu juga sudah ketakutan, karena takutnya nanti dikalahkan seperti dua benteng sebelumnya. Ada satu orang namanya Ghazal. Ghazal ini orang Yahudi. Dia panjati temboknya sendiri, tembok Yahudi, lalu kemudian dia keluar dan minta bertemu dengan Nabi SAW. Pada saat bertemu dia berkata, aku datang dari benteng yang sangat kuat dan tidak akan pernah bisa dibuka, penuh dengan pasukan, harta dan segala kebutuhan. Sama ini sama kasus tadi. Nabi SAW cuma senyum lalu mengatakan, apa kau datang menakut-nakutiku? Gitu kan? Allah pasti sudah menjanjikan padaku akan menang dan merebut Khaybar. Karena melihat ketegasan Nabi SAW, Ghazal lalu ketakutan lalu berkata, demi Allah, aku tahu dan semua Yahudi tahu, dan kami telah menemukan itu tertulis dalam kitab Taurat, bahwasanya benar engkau adalah Nabi dan engkau akan membukanya. Pengakuan yang luar biasa ini. Kebodohan, dia tahu ini Nabi, dia tahu akan dikalahkan, akan dibunuh, akan masuk neraka, tapi tetap mau komitmen dengan itu. Ya, ada orang begini subhanallah ya, mirip Yahudi, tahu ini salah, tetap dilakukan. Tahu mencuri itu tidak baik, tahu aku bisa dipecat dari kantor, enggak apa-apa, buat. Resiko nanti terjadi biarin aja, kan aneh sekali. Maka dia pun mengatakan, oleh karena itu aku datang khusus untuk menunjukkan kepadamu pintu masuk ke benteng ini. Tapi dengan syarat, berikan keamanan aku dan keluargaku, sama hartaku, itu saja. Jadi begitu ujung-ujungnya Yahudi. Kalau sudah terserang, terdesak, dia mau aman sama keluarganya. Maka kata Nabi SAW, baik, engkau akan aman, tapi dengan syarat penuhi kesepakatan. Dia bilang, baiklah. Lalu kemudian dia bilang, wahai Muhammad, benteng ini memiliki segala sesuatunya. Benteng ini luar biasa, paling kuat di antara benteng Yahudi. Di dalamnya semuanya ada, tidak ada terkecuali, kecuali air, dia bilang. Air itu susah, karena di atas gunung. Maka perlu kamu berpikir, hai Muhammad, dari mana air mereka? Kata Nabi SAW, baiklah, dari mana airnya? Lalu dia bilang, ya, mereka di belakang benteng ini, ada satu lorong dibuat khusus, ya, oleh orang Yahudi. Mereka turun dari atas, jadi gunung itu dikikir sama mereka dari atas gunung, gitu ya. Dikikir dari belakang sehingga musuh nggak bisa lihat. Itu terus seperti lorong dari atas, jadi orang bisa turun, dibuatin tangga. Itu turun sampai ke bawahnya ada mata air. Cuma itu saja pintunya. Dan itu pun dari atas ditutup dengan pintu. Maka setiap hari Yahudi puluhan ratusan orang turun, ngambil air, mereka estafetkan, naik ke atas. Begitu terus. Nanti sampai penuh kendi-kendi mereka di dalam, baru mereka tutup lagi malam hari. Begitu tiap hari. Masih belum ada alat yang lain untuk mendatangkan air. Mereka hidup dari mata air. Maka kata Yahudi tersebut, kalau engkau bisa menembus, ya, masuk ke situ dan aku akan tunjukkan lorong itu, tutup pintu itu, buat mereka tidak bisa turun, maka pasti mereka akan mengalah. Kata Nabi SAW, baiklah, ditunjukkanlah jalan dari lereng-lereng gunung itu, kiri, kanan, masuk, lewatin sedikit sungai, sampai dapat ke mata air tersebut. Lalu dikuasai oleh muslimin. Pada saat itu betul-betul Nabi SAW menyuruh sahabat menutup pintunya sehingga Yahudi tahu. Setelah ditutup mereka tidak bisa lagi turun ambil air. Dan akhirnya muslimin berhasil mengambil alih mata air tersebut. Gara-gara ini orang-orang Yahudi menyerah. Gara-gara ini benteng ini akhirnya menyerah. Beberapa hari setelah itu Yahudi tidak punya pilihan lain kecuali mereka pindah ke benteng yang setelahnya. Namanya benteng Ubay. Jadi banyak sekali benteng mereka. Benteng di belakangnya lagi. Mereka mundur semua. Lalu kemudian pintu gerbang dibiarin dibuka. Masuklah muslimin menguasai benteng yang ketiga, benteng Zubair ini. Benteng yang keempat teman-teman namanya benteng Ubay. Pasukan muslimin lalu pindah ke benteng setelahnya, benteng Ubay, dan Nabi SAW membentuk pasukan untuk menyerang benteng tersebut dipimpin oleh Abu Dujana radhiyallahu anhum. Seperti kasus benteng-benteng sebelumnya, kaum Yahudi mengutus beberapa orang untuk perang tanding, tapi semua kesatria mereka terbunuh. Maka Yahudi sepakat untuk tidak perang tanding lagi dan akan tetap bertahan dalam benteng sampai kapanpun semampu mereka. Suatu hari saat Yahudi tiba-tiba keluar menyerang muslimin, maka Abu Dujana radhiyallahu anhu bersama